Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak mau melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Mungkin Bapak sedikit mereview yang lalu bahwa persediaan itu metode pencatatannya terbagi menjadi dua. Ada metode periodik atau berkala atau fisik, ya sama saja, atau metode perpetual atau terus menerus atau permanen. Nah, minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan mengenai bagaimana cara mencatat dengan menggunakan metode periodik maupun menggunakan metode perpetual. Nah, untuk kali ini Bapak akan melanjutkan untuk menghitung nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode periodik ataupun dengan menggunakan metode perpetual. Pencatatan persediaan barang menggunakan metode periodik itu masih terbagi lagi menjadi 5, yaitu ada metode rata-rata sederhana, metode rata-rata tertimbang, metode tanda pengenal khusus atau metode identifikasi khusus, ada metode masuk pertama keluar pertama atau yang biasa disingkat dengan MPKP atau FIFO, yaitu first in first out atau FIFO, dan metode masuk terakhir keluar pertama atau yang biasa disingkat dengan MTKP atau LIFO, last in first out. Nah, sementara untuk metode permanen atau perpetual terus menerus itu terbagi menjadi 3, yaitu ada metode MPKP atau FIFO, first in first out, ada metode MTKP atau last in first out atau yang biasa disingkat dengan LIFO, dan metode rata-rata bergerak atau moving average. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menghitung nilai persediaan barang dengan metode-metode yang tadi sudah Bapak sebutkan, akan Bapak jelaskan dengan contoh soal berikut ini. Ya, jadi ini ada transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang bulan Oktober 2020. Jadi saldo dari bulan yang lalu sebesar 1.500 unit, harga per unitnya 120. Kemudian tanggal 8 pembelian, tanggal 12 pembelian, tanggal 18 pembelian, tanggal 30 pembelian. Setelah dilakukan perhitungan secara fisik, ya, artinya jumlah barangnya itu ada 3.500 unit. Nah, masih ada 3.500 unit. Itulah nilai persediaan per 31 Oktober dengan catatan periodik dengan metode. Jadi nanti yang 3.500 unit itu nilainya berapa, ya? Kalau jumlah satuannya itu adalah ada unit, ada kilogram, ada buah, ada butir, ya. Tapi kalau nilai satuannya menggunakan rupiah. Jadi kita menghitung dengan metode rata-rata sederhana. Jadi yang 3.500 unit itu nanti nilainya ada berapa rupiah dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Nah, metode rata-rata sederhana ini rumusnya. Pertama, kamu tentukan untuk menghitung harga per unitnya. Ya, harga per unitnya rumusnya adalah jumlah harga, ya, jadi sigma harga. Jadi mungkin lebih tepat ini karena sudah ada notasinya, ada lambangnya, jumlahnya bagus. Jadi, jumlah harga dibagi dengan jumlah jenis harga. Nah, jumlah harga ini harga tanggal 1 berapa, ya, itu 120. Jadi kamu tambahkan aja 120 nanti tambah 125 tadi, ya, ditambah apa lagi
115, 120, 115, terus ditambah 120, ditambah 130 ya. Kemudian dibagi dengan jenis harganya. Nah, ini jenis pertama ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi dibagi 5 jenis harganya, itu ada 5. Jadi sama dengan 120 tambah 105 itu semua ada 500. Ini 45 tambah 15, 60, 80, 210. Jadi 710 dibagi 5, 710 dibagi 5 itu sama dengan 140. Maaf nih, pasti salah kalau 142 ya. Di 245 ditambah 235 ditambah 130 itu ada 610 ya, maaf tadi bukan 710, dibagi dengan 5, 610 dibagi dengan 5, jadi 122. Ini hasilnya 122. Jadi nilai persediaan akhir adalah yang 3.500 unit. Ini adalah nilai persediaan yang masih ada, kemudian dikali dengan harga per unitnya yaitu 122 ya. Jadi sama dengan 427 ribu rupiah. Itu kalau menggunakan metode rata-rata sederhana. Jelas ya, ini mudah. Kemudian per unit, jadi Bapak ini jelas ada per 120 per unit. Kemudian menggunakan metode rata-rata tertimbang. Ada rata-rata tertimbang, ada metode rata-rata sederhana. Jadi ini rumusnya. Kalau metode rata-rata tertimbang adalah jumlah harga dikali kuantitasnya dibagi jumlah kuantitasnya. Tadi harganya itu kan yang pertama adalah 120 ya, harga. Kemudian dikali dengan harga per unitnya, maaf, kuantitasnya 1.500 dikali 1.500, kemudian ditambah lagi harganya adalah 125 dikali kuantitasnya, kuantitas itu jumlah 125 2.500 kemudian ditambah harga per unitnya 115 dikali 2000 tadi ya, 2000, kemudian ditambah harga per unitnya yang terakhir adalah 130 dikali 1000 dikali 1000. Ya. Nah, ini nanti sama dengan apa? Di 120
120 dikali 1500 ditambah 125 dikali 2500 kemudian ditambah 115 dikali 2000 kemudian ditambah 130 dikali 1000. Ini sama dengan 852.500. Kemudian ini nanti dibagi dengan jumlah kuantitasnya, jumlah kuantitasnya. Tadi belum selesai ya, dibagi jumlah kuantitasnya itu 1500 kemudian ditambah 2500 kemudian ditambah 2000 kemudian ditambah 1000. Jadi ini kan berapa, 4000 ya, 4000, 6000, 7000. Masih ada berang satu nih, ada yang kelewatan. 1500, 2500, 1500, 2500, 2000. Nah, ini yang tanggal 8 dulu nih, yang 8 yang 3000 ya, 3000 kali 120, 3000. Sini 3000 kali 120. Dibagi kuantitasnya. Nah, kuantitasnya. Terus berarti itu masih kurang, jadi ditambah lagi. Nah, tadi 120 dikali 3000 itu sama dengan 1.250.000. Kemudian ini dijumlahkan 1500, 2000. Nah, ini tadi ada tambah lagi, itu 3000 tambah 3000 ditambah 1000 ya, jadi ada 10.000 ya, jadi sama dengan, kamu tinggal dikurangi atau komanya maju 4 ya, 10.000, jadi 1, 2, 3, 4 di 121 rupiah, 25 ini adalah harga per unitnya, harga per unitnya 121,25. Nah, jadi
nilai persediaan akhirnya adalah 3.500 dikali 121,25. Jadi sama dengan, ya, kamu kalikan, coba 3.500 dikali 121,25, jadi sama dengan 424.375. Nah, nanti antara metode yang satu dengan metode yang lain itu hasilnya tidak sama, ya, tidak sama. Cuma mungkin jumlahnya akan mendekati, kan 427 ini 424, jadi bedanya tidak terlalu signifikan. Kemudian yang berikutnya yaitu metode tanda pengenal khusus. Dikatakan metode tanda pengenal khusus karena dari masing-masing persediaannya, pembeliannya itu akan diberi tanda. Nah, untuk memberi tanda terserah menggunakan apa saja boleh, sehingga ketika nanti dihitung nilai persediaannya yang ada 3.500 itu nanti akan ketahuan itu adalah pembelian dari tanggal berapa, ya. Nah, ini 40% pembelian dari tanggal 12. Kamu lihat nih, tanggal 12 harga per unitnya berapa? Oh, ada 115. Nah, sisanya berarti yang 60% adalah pembelian tanggal 18, di mana harganya ada 120, ya. Jadi nanti di sini yang tanggal tadi adalah 115 harganya, ya, 115 rupiah. Kemudian yang kedua harganya adalah 120. Jadi ini bisa tahu karena diberi tanda pengenal. Nah, tinggal kita kalikan berapa hasilnya, ya. Jadi 3.500 dikali 40%, kemudian dikali 115, itu hasilnya adalah 40%. Ya, ini hasilnya adalah 161.000 rupiah. Nah, kemudian yang ini coba kamu kalikan yang bagian bawah, 3.500 kali 60% kali 120, 252.000. Jadi nanti berapakah nilai persediaan akhir adalah jumlahnya, ya, ini di 161.000 tambah 252, jadi 413.000. Nah, ini persediaan akhirnya dengan menggunakan metode tanda pengenal khusus. Kemudian yang berikutnya dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama. Jadi kalau MPKP itu menghitungnya
dari bawah ke atas. Jadi dasar pemikirannya, logikanya begini. Ini kan jumlahnya ada 10.000 unit. Kemudian setelah dihitung ternyata persediaan barangnya masih ada 3.500. Berarti yang dijual itu 6.500. Ketika kita menjual yang 6.500, kalau menggunakan metode masuk pertama keluar pertama, berarti yang membeli duluan dijual duluan. Berarti ini dulu yang dijual, ya, yang 1.500. Nah, karena menjual 6.500 masih kurang kan, kamu ambil pada pembelian berikutnya. Masih kurang lagi, kamu ambil pada pembelian berikutnya. Nah, tentunya barang yang masih ada, yang masih tersisa atau yang belum terjual itu adalah bagian bawah ini. Jadi kamu hitungin dari bawah ke atas kalau menggunakan MPKP ya. Jadi 1.000, 3.000, jadi yang 1.000 dulu. Nah, 1.000. Nah, makanya di situ 1.000 ya. Yang 1.000 itu harganya adalah berapa tadi yang 1.000? 130. Harganya 130. 130 rupiah ya. Jadi sama dengan berapa? Ditambah 0,3, jadi 130.000 rupiah ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah harganya 120, terus nanti dikalikan 120 dikali 2.500 ya. Jadi bagi 4, 120 bagi 4, 3 kali 1.000, jadi sini sama dengan 300.000. Nah, berapa nilai persediaannya? Kamu jumlahkan ya, dijumlahkan. Jadi sama dengan 430.000. Nah, itu kalau menggunakan metode masuk pertama keluar pertama. Jadi menghitungnya dari bawah ke atas. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, konsep dasarnya itu kenapa menghitungnya dari bawah ke atas. Nah, kemudian untuk metode yang terakhir yaitu metode masuk terakhir keluar pertama. Jadi ini kebalikannya dari metode MPKP. MPKP ngitungnya dari bawah ke atas, ya ini dari atas ke bawah. Jadi mulai dari tanggal 1 ke atas ini. Nah, ini harganya 120 dan 125. Jadi tinggal dikali 120 ya, nanti sama dengan berapa? 3 kali 6, 180.000. Kemudian tadi yang berikutnya harganya 125 ya, 125 ini sama dengan dibagi 4 8. Dari 2 kali 25 itu 250 ya. 250.000. Nah, jadi nilai persediaan akhirnya tinggal dijumlahkan, yaitu sama dengan 180.000 ditambah 250, jadi 430.000 ya. Jadi nilai persediaan akhir dari masing-masing metode itu jumlahnya tidak sama, tapi
mendekati 400-an ya kan, 400 semuanya 400. Ini kebetulan antara metode MPKP NTKP itu sama. Ini secara kebetulan saja, tapi tidak harus sama ya. Jadi Bapak ulangi bahwa untuk periodik ada 5 metode. Ada metode rata-rata sederhana, ada metode rata-rata tertimbang, ada metode tanda pengenal khusus, ada metode MPKP dan NTKP. Nah, mudah-mudahan kalian cukup jelas dari penjelasan Bapak ini. Terima kasih sekalian sudah menonton video Bapak. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.